Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Virgo, kali ini aku ingin mencoba untuk pembacaan ya. Kejutan apa yang akan kalian dapatkan di bulan di akhir 2025 ini ya. Di bulan November Desember. Kita langsung shuffle aja kartunya ya. Kita lihat energinya untuk cerita cinta kalian di akhir 2025. Ada energi apa saja yang terbaca, dan di sini tidak hanya untuk kalian yang berpacaran saja atau jomblo saja ya. Tetapi kita akan bahas ketiganya ya. Baik itu buat kalian yang single mom, single dad, janda, duda, jomblo, untuk kalian yang berpacaran atau berpasangan ya. Dan untuk kalian yang sudah menikah, kita jadikan satu pembacaan ya. Di akhir 2025 ini kelihatan banget kalau ada tema utama di sini, ada healing, pemulihan, cinta baru yang cerah, dan keberanian membuka lembaran baru ya. Kamu itu bakal memasuki 2025, akhir 2025 dengan energi penyembuhan luka lama ya, mulai dari akhir November sampai Desember ya. Ada pengalaman masa lalu yang begitu dalam sehingga kamu bisa jadi akan lebih hati-hati dalam membuka diri ya. Dan di sini ada daya tarik yang signifikan meningkat. Aura kamu itu kayak bersinar banget ya. Kamu itu kayak jadi lebih nyaman dengan diri sendiri, lebih pede ya. Dan ini justru akan menarik seseorang yang baru dalam kehidupan kamu. Kamu itu kayak lebih berani menghadapi rasa takut mencintai kembali ya. Dan di akhir tahun ada seseorang yang muncul, dan ini orang baru ya. Energinya itu ringan, jujur, tidak rumit, dan membuat kamu seperti awal yang benar-benar baru. Orang ini itu datang di akhir November atau di awal Desember ya. Dan hubungan kalian dimulai dengan pertemanan, lalu jadi dekat, dan sosoknya cenderung spontan, lucu, apa adanya, dan membuat kamu itu ngerasa happy, ngerasa nyaman, ngerasa hidup lagi ya. Sedangkan untuk kalian yang berpacaran atau berpasangan, di sini ada stabilitas baru, ada kejujuran, ada keberhasilan bersama, ada keputusan penting yang akan kalian ambil di akhir 2025 ini. Ada peluang baru, bisa berupa rencana tinggal bersama, atau mungkin karena ada financial yang membaik, atau ada komitmen yang lebih kuat yang akan kalian jalani ya. Dan di sini komunikasi kalian itu lebih intens, tapi ada beberapa percakapan jujur yang agak sensi ya. Dan hubungan kalian itu jadi kayak lebih dewasa dan stabil. Dan ini entah energi kamu atau energi dia itu lebih nurturing ya. Di sini ada kemenangan, ada masalah yang sempat mengganggu di hubungan kalian, itu akhirnya bisa kalian selesaikan bersama. Dan di sini ada hubungan yang masuk tahap baru yang tegas, bisa pertunangan, bisa pernikahan, atau membicarakan masa depan yang serius ya. Ada obrolan panjang tentang arah hubungan.
Kalian itu akhirnya kayak menemukan titik terang dan merasa bangga dengan perkembangan hubungan kalian, dan pasangan kamu itu melihat kamu sebagai orang yang bisa dia banggakan dan dia percayai. Sedangkan untuk kalian yang menikah, di sini ada stabilitas, ada komunikasi tegas dan kebahagiaan rumah tangga, ya. Ada energi keluarga yang sangat kuat, yang stabil secara materi, dan dukungan dari keluarga besar ini mulai naik, ya. Bisa ada rencana long term, mungkin akan membeli rumah, investasi, atau memperkuat keamanan financial kalian, ya. Ada fase di mana kamu harus melakukan komunikasi yang tegas, ya, yang jujur, tanpa basa-basi, dan entah ini energi kamu atau energi dia, itu kayak lebih pengen didengar atau dihargai batasannya. Dan semua akan berjalan harmonis. Rumah tangga kalian akan kembali hangat, penuh cinta, dan dipenuhi rasa saling menghargai. Ada dinamika pembahasan soal keuangan, ada batasan atau rencana keluarga, walaupun ada momen serius, tapi hasil akhirnya itu akan sangat positif. Keluarga ini semakin solid, ya. Dan kita lanjutkan untuk pesan semesta. Oke, untuk kalian para single mom, single dad, janda, duda, jomblo, ya. Kamu itu sedang melewati fase penting. Ada healing luka lama, ada melepaskan hati yang patah, dan masa penyembuhan kepercayaan di dalam cinta, ya. Ada hambatan utama, bukan orang lain, tapi emosi yang masih tertahan. Dan ada kesendirian yang kamu rasakan. Tapi ini bukan hukuman, tapi masa penjernihan. Justru di akhir 2025, kamu akan menemukan kenyamanan dengan diri sendiri, dan di momen tenang ini, kamu disiapkan untuk menerima seseorang yang baru, ya. Dan kamu itu akan merasa bahwa diri kamu itu lebih kuat, lebih berani, layak dicintai. Kamu itu nggak lagi takut gagal dalam hubungan, dan ini energi yang akhirnya menarik cinta baru. Jadi bersihkan luka lama, peluk kesendirian kamu, dan di akhir 2025 kamu akan bangkit dengan energi yang baru yang menarik pasangan baru ke dalam hidup kamu. Dan untuk kalian yang berpacaran atau berpasangan, ya, kalau sebelumnya ada konflik, miskomunikasi, salah paham, rencana masa depan yang belum jelas, di akhir 2025 ini masa penyelesaian besar. Kalian itu berhasil mengatasi sesuatu yang selama ini berat. Ada momen di mana kalian itu masing-masing perlu mengatasi jarak sebentar, ya. Ada momen di mana kalian masing-masing itu perlu mengambil jarak sebentar, bukan untuk berpisah, tapi untuk merenungkan apa yang benar-benar kalian inginkan, ya. Kalian itu butuh waktu sunyi untuk membuat hubungan menjadi lebih matang. Dan di sini kalian itu kembali dengan kejelasan, keberanian, ya. Dan ada komitmen buat naik level. Dan kalian itu kayak menaklukkan tantangan, merenung sebentar, lalu bangkit sebagai pasangan yang lebih kuat dan lebih yakin, ya. Dan untuk kalian yang menikah, ada rumah tangga yang mampu untuk mengatasi hambatan financial, ya, atau mengatasi hambatan di rumah tangga atau perbedaan pendapat yang sempat menekan di akhir 2025 ini, kayak jadi titik stabil, ya, setelah masa yang melelahkan.
Ini entah energi kamu, entah energi pasangan kamu, ya. Di dalam hubungan ini membutuhkan ruang sebentar untuk menjernihkan pikiran. Tapi memang niatnya ini bukan untuk menjauhkan diri, ya, tapi justru untuk memperkuat komunikasi dan batasan sehat. Dan setelah kalian mampu melalui proses refleksi, kalian akan kembali berdiri sebagai tim yang solid, dan seseorang akan mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat dalam keluarga dan dalam keputusan finansial, perencanaan masa depan, atau perlindungan keluarga. Ya. Jadi rumah tangga kalian itu memang akan melewati masa ujian untuk mendapatkan kejernihan dan kembali kokoh dengan energi baru yang jauh lebih kuat. Oke, buat kalian yang mau personal reading, mencari solusi atau konsultasi, lakukan personal reading berbayar di kontak yang ada di deskripsi, ya. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu menonton tayangan dan dari awal sampai akhir, yang selalu like, share, komen positif, subscribe, yang selalu memberikan super thanks, pembelian di keranjang afiliasi. Semoga kalian selalu diberikan keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kalian. Oke, para Virgo, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.